Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafilatul Muktafia dengan nomor NIM 202101061010. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang telah saya susun dengan judul Pengaruh Job Enrichment dan Job Enlargement terhadap kepuasan kerja karyawan dengan kinerja karyawan sebagai variabel intervening. Studi pada gudang Shopee Express, wilayah Cikarang Barat. Dalam proposal yang telah saya susun ini terdiri dari 3 bab. Yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang terakhir metode penelitian. Latar belakang dari terbentuknya proposal ini yaitu meninjau tentang sumber daya manusia, di mana pada zaman modern ini persaingan antar perusahaan itu semakin ketat. Dari persaingan yang semakin ketat ini dapat memunculkan 3 gagasan di benak karyawan. Yang pertama tujuan, yang kedua tenggang waktu dan kinerja, di mana yang nantinya hal ini dapat menimbulkan stres kerja. Nah, situasi ini membutuhkan berbagai penyesuaian dari organisasi atau perusahaan yang mencakup semua aspek. Masalah sumber daya manusia ini sering sekali terjadi di perusahaan besar. Salah satunya Shopee. Shopee merupakan marketplace besar yang menduduki peringkat kedua dengan 124,40 juta pengunjung website setiap bulannya. Bahkan, marketplace ini juga menjadi juara bertahan dalam konteks pemeringkatan e-commerce di App Store dan Play Store. Hal ini mengharuskan Shopee meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang dimiliki, dengan menciptakan dan menjaga kepuasan para karyawannya. Salah satu strategi yang digunakan dalam meningkatkan sumber daya manusia yaitu penerapan job enrichment dan enlargement, di mana hal ini untuk meningkatkan kepuasan karyawan dalam bekerja. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, apakah job enrichment berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja? Yang kedua, apakah job enlargement berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja? Yang ketiga, apakah job enrichment berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan? Yang keempat, apakah job enlargement berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan? Yang kelima, apakah job enrichment berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dengan dimediasi oleh kinerja karyawan? Dan yang terakhir, apakah job enlargement berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dengan dimediasi oleh kinerja karyawan? Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini, yang pertama, untuk menganalisis pengaruh job enrichment terhadap kepuasan kerja. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh job enrichment terhadap kinerja. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh job enlargement terhadap kepuasan kerja. Yang keempat, untuk menganalisis pengaruh job enlargement terhadap kinerja karyawan. Yang kelima, untuk menganalisis pengaruh job enrichment terhadap kepuasan kerja dengan dimediasi oleh kinerja karyawan. Dan yang terakhir, untuk menganalisis pengaruh job enlargement terhadap kepuasan kerja dengan dimediasi oleh kinerja karyawan. Dari dilakukannya penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak. Yang pertama bagi penulis. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada penulis mengenai pengaruh job enrichment dan job enlargement terhadap kepuasan kerja karyawan, baik dimediasi oleh kinerja karyawan maupun tidak dimediasi oleh kinerja karyawan, sehingga dapat dipahami langkah-langkah untuk mengembangkan sumber daya manusia. Yang kedua, bagi perusahaan. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi PT Shopee Indonesia dan seluruh perusahaan di Indonesia dalam mencapai tujuannya dan dalam mengembangkan sumber daya manusia, agar nanti dapat bertahan dalam persaingan ketat di masa yang akan datang. Dan manfaat yang terakhir bagi akademisi dan pihak lain. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengkaji topik yang sama dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini saya mengambil 8 referensi dari penelitian terdahulu. Yang pertama dari Salim dan Sahen tahun 2012.
dengan judul The Impact of Job Enrichment and Job Enlargement on Employee Satisfaction, Keeping Employee Performance as Intervening Variable, a Correlation Study from Pakistan. Dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara job enrichment, job enlargement, kepuasan kerja, dan kinerja karyawan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Variabel penelitiannya yaitu job enrichment, job enlargement sebagai variabel bebas, employee satisfaction sebagai variabel terikat, employee performance sebagai variabel intervening. Teknik pengambilan datanya menggunakan kuesioner. Alat analisis yang digunakan yaitu SPSS. Dari hasil penelitiannya yaitu penerapan job enrichment dan job enlargement berpengaruh secara langsung terhadap kepuasan kerja karyawan dan kepuasan kerja karyawan memelihara atau mempengaruhi terhadap kinerja karyawan sebagai variabel intervening. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Quillem N.A., Rattarore, dan Nelwan pada tahun 2016 dengan judul Pengaruh Kesejahteraan Psikologis Karyawan, Job Enrichment, dan Job Enlargement terhadap Kepuasan Kerja pada PT Bank Mandiri. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kesejahteraan psikologis karyawan, job enrichment, job enlargement secara bersamaan pengaruhnya terhadap kepuasan karyawan pada PT Bank Mandiri. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Variabel penelitiannya yaitu kesejahteraan psikologis karyawan, job enrichment, dan job enlargement sebagai variabel bebas. Sedangkan kepuasan kerja karyawan sebagai variabel terikat. Teknik pengambilan datanya yaitu menggunakan kuesioner. Alat analisis yang digunakan yaitu SPSS. Hasil dari penelitiannya, kesejahteraan psikologis karyawan, job enrichment, dan job enlargement berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kepuasan kerja karyawan pada Bank Mandiri Cabang Ternate. Job enrichment dan job enlargement berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepuasan kerja. Sedangkan kesejahteraan psikologis berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Anindito pada tahun 2016 dengan judul Pengaruh Job Enlargement dan Motivasi Kerja terhadap Kepuasan Kerja di Kantor Wilayah DJKN Bali. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisa pengaruh job enlargement dan motivasi kerja terhadap kepuasan kerja di kantor wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Variabel penelitiannya yaitu job enlargement, motivasi kerja karyawan sebagai variabel bebas, sedangkan kepuasan kerja karyawan sebagai variabel terikat. Teknik pengambilan datanya yaitu dengan kuesioner. Alat analisis yang digunakan yaitu program SPSS. Dari hasil penelitian yaitu menunjukkan bahwa job enlargement dan motivasi kerja itu berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepuasan kerja pegawai di kantor wilayah DJKN Bali. Dari hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh dominan terhadap kepuasan kerja. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Raza dan Nawas pada tahun 2011 dengan judul Impact of Job Enlargement on Employees' Job Satisfaction, Motivation, and Organizational Commitment, Evidence from Public Sector of Pakistan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami tingkat job enlargement di sektor publik Pakistan dan dampaknya terhadap sikap dan perilaku terkait pekerjaan karyawan. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Variabel penelitiannya yaitu job enlargement sebagai variabel bebas, employees job satisfaction, motivation, organizational commitment sebagai variabel terikat. Teknik pengambilan datanya yaitu menggunakan kuesioner, sedangkan alat analisis yang digunakan yaitu software SPSS. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara job enlargement dengan kepuasan kerja di organisasi sektor publik Pakistan.
Yang kelima yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ongko Wijojo pada tahun 2013. Penelitian ini berjudul Pengaruh Job Enrichment terhadap Motivasi Kerja, Kepuasan Kerja, dan Komitmen Organisasi pada PT Nutrifood Indonesia Surabaya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh job enrichment terhadap motivasi kerja, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi pada PT Nutrifood Indonesia Surabaya. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Variabel penelitiannya yaitu job enrichment sebagai variabel bebas, motivasi kerja, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi sebagai variabel terikat. Teknik pengambilan data yaitu menggunakan kuesioner. Alat analisis yang digunakan yaitu software SPSS. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa job enrichment memiliki hubungan positif yang kuat terhadap motivasi kerja karyawan di PT Nutrifood Indonesia. Hal ini berarti dengan memperhatikan job enrichment di PT tersebut, maka akan dapat mempengaruhi motivasi kerja para karyawannya dengan tingkat pengaruh yang tinggi. Selain itu, job enrichment juga memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap motivasi kerja para karyawan pada PT Nutrifood Indonesia Surabaya. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Gondo Wisanto dan Florencia pada tahun 2015 dengan judul Pengaruh Job Enrichment terhadap Motivasi Kerja dan Kepuasan Kerja Karyawan di Pizza Hut. Untuk tujuan ini untuk menganalisa pengaruh job enrichment terhadap motivasi kerja dan kepuasan kerja pada karyawan Pizza Hut Surabaya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Variabel penelitian yang digunakan yaitu job enrichment sebagai variabel bebas, motivasi kerja dan kepuasan kerja sebagai variabel terikat. Teknik pengambilan data yaitu menggunakan kuesioner. Alat analisis yang digunakan yaitu software SPSS. Dari hasil penelitian tersebut yaitu menunjukkan bahwa job enrichment memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja dan kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Sungkit dan Meyanto pada tahun 2016 dengan judul Pengaruh Job Enrichment terhadap Employee Engagement melalui Psychological Meaningful sebagai mediator. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh job enrichment terhadap employee engagement. Metode penelitian yang dilakukan menggunakan metode kuantitatif. Variabel penelitiannya yaitu job enrichment sebagai variabel bebas, employee engagement, dan juga psychological meaningful sebagai variabel terikat. Teknik pengambilan datanya menggunakan kuesioner. Alat analisis yang digunakan yaitu SPSS. Dari hasil penelitian tersebut yaitu dapat menunjukkan bahwa job enrichment mempengaruhi employee engagement secara signifikan melalui psychological meaningful sebagai mediator. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Tumi dan Hasan yang berjudul Impact of Compensation, Job Enrichment, and Job Enlargement, and Training on Employee Motivation. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menyelidiki kemungkinan faktor-faktor seperti kompensasi, job enrichment, job enlargement, dan pelatihan yang mempengaruhi terhadap motivasi karyawan pada sektor telekomunikasi di daerah Libya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Variabel penelitiannya yaitu compensation, job enrichment, job enlargement, dan training sebagai variabel bebas, sedangkan employee motivation sebagai variabel terikat. Teknik pengambilan datanya yaitu menggunakan kuesioner, sedangkan alat analisis yang digunakan yaitu software AMOS. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua faktor investigasi berpengaruh secara signifikan dan memiliki hubungan yang signifikan dengan motivasi karyawan. Pada studi ini menyarankan bahwa perusahaan telekomunikasi harus menawarkan pengayaan kerja atau job enrichment
dan kesempatan perluasan atau job enlargement bagi para karyawannya untuk meningkatkan motivasi mereka dan arena hal itu pada peningkatan keberhasilan dalam organisasi. Selanjutnya, kerangka pemikiran dan hipotesis. Dari kerangka pemikiran yang ada dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, job enrichment berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja di gudang Shopee Express wilayah Cikarang Barat. Yang kedua, job enlargement berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja di gudang Shopee Express wilayah Cikarang Barat. Yang ketiga, job enrichment berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di gudang Shopee Express wilayah Cikarang Barat. Yang keempat, job enlargement berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di gudang Shopee Express wilayah Cikarang Barat. Yang kelima, job enrichment berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dengan dimediasi oleh kinerja karyawan di gudang Shopee Express wilayah Cikarang Barat. Terakhir, job enlargement berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dengan dimediasi oleh kinerja karyawan di gudang Shopee Express wilayah Cikarang Barat. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian. Subjek pada penelitian ini adalah karyawan PT Shopee Indonesia, khususnya pada gudang Shopee Express wilayah Cikarang Barat. Hal ini mencakup seluruh karyawan yang telah bekerja lebih dari 1 tahun. Dan variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu yang pertama, job enrichment dan job enlargement sebagai variabel bebas, kepuasan karyawan sebagai variabel terikat, dan yang terakhir kinerja karyawan sebagai variabel intervening. Lokasi penelitian yang dipilih yaitu gudang Shopee Express wilayah Cikarang Barat. Adapun waktu pembuatan proposal dimulai dari bulan Maret tahun 2022 sampai bulan Mei tahun 2022 dan akan melakukan pengambilan data pada bulan Juni 2022 sampai bulan Juli tahun 2022. Variabel dan pengukuran variabel. Variabel dalam penelitian ini menggunakan 3 macam variabel, yaitu variabel bebas atau endogen, yang kedua variabel terikat atau endogen, yang terakhir variabel mediasi atau variabel intervening. Job enrichment dan job enlargement sebagai variabel bebas, kepuasan kerja karyawan sebagai variabel terikat, kinerja karyawan sebagai variabel intervening. Dalam penelitian ini, variabel diukur menggunakan skala Likert. Untuk pengumpulan data menggunakan kuesioner atau angket yang bertujuan untuk mengetahui pendapat responder terhadap kelas intervalnya. Saya menggunakan rumus nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi jumlah kelas. Pada penelitian ini, populasinya adalah karyawan PT Shopee Indonesia khususnya di gudang Shopee Express wilayah Cikarang Barat yang berjumlah kurang lebih 500 orang. Sedangkan sampel di sini menggunakan rumus Slovin, yaitu dengan tingkat ketelitian atau kesalahan sebesar 5%. Jadi, dari rumus ini mendapatkan sampel sebanyak 222 karyawan. Selanjutnya, instrumen penelitian. Yang pertama, variabel job enrichment dengan indikator skill variety, task identity, task significance, autonomy, dan feedback. Yang kedua yaitu job enlargement dengan indikator task structuring, job arrangement, dan checking meaningful of a job. Variabel selanjutnya yaitu kepuasan kerja karyawan dengan indikator the work itself, pay, promotion opportunity, supervisor, and work colleague. Variabel yang terakhir yaitu kinerja karyawan dengan indikator quantity of output, quality of output, time length of output, presence at work, efficiency of work complete, effectiveness of work complete. Selanjutnya data dan analisis data. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data jenis primer dan data sekunder.
Metode pengambilan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner. Penyebaran kuesioner ini dilakukan dengan cara diberikan langsung atau dengan cara diberikan secara online. Selanjutnya, uji validitas dan uji reliabilitas instrumen. Uji validitas di sini menggunakan analisis faktor konfirmatori dengan menggunakan pendekatan MTMM atau multi-tried dan multi-method. Sedangkan uji reliabilitas di sini dilakukan dengan dua cara, yaitu Cronbach alpha dan composite reliability atau Dillon-Goldstein. Analisis data. Teknik analisis data yang digunakan yaitu partial least square atau biasa disebut dengan PLS. Sekian dari presentasi proposal yang saya susun. Apabila ada tutur kata dan tingkah laku yang salah, saya mohon maaf dan saya mohon saran untuk proposal yang telah saya susun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.